Alkisah, Raja Indra Bungsung memiliki dua anak kembar yang bernama Syahpri dan Indra Bangsawan. Mereka mendapatkan kasih sayang yang penuh dari seorang raja dan tumbuh sebagai pemuda yang baik, tanggung, dan sakti. Pada suatu hari, Raja Indra Bungsung bingung siapa yang akan menggantikannya sebagai seorang raja. Hingga pada suatu malam, raja bermimpi dengan buluh perindu, yaitu seperti alat musik yang merdu. Raja terpesona dengan buluh perindu, sehingga raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang membawa pulang buluh perindu, ia akan menjadi seorang raja. Dua anak lelaki raja berangkat mencari buluh perindu. Mereka terpisah karena badai yang sangat besar. Syahpri berada di taman dan menemukan gendang. Dalam gendang tersembunyi seorang putri Ratna Sari yang diculik oleh Garuda. Singkatnya, mereka menikah. Indra Bangsawan tersesat dalam gua yang berpenghuni raksasa perempuan. Karena ketangguhan dan kesaktian Indra, raksasa akhirnya dapat ditaklukkan oleh Indra. Raksasa memberikan ajimat untuk Indra. Dalam perjalanannya, Indra mendapat seorang istri sebagai hadiah sayembara yang ia menangkan. Indra juga berhasil mendapatkan buluh perindu. Ketika Indra dan istrinya pulang ke negerinya, mereka diserang oleh buraksa hingga mereka sakit keras. Mendengar hal itu, Syahpri menyusul saudaranya dan membawa pulang untuk diobati hingga sembuh. Indra mendapat tahta sebagai raja karena mampu membawa buluh perindu pulang. Sebagai balas budi, Indra memberikan ajimat kepada saudara kembarnya yang bisa digunakan untuk membangun kerajaan dan semua perlengkapannya. Seiring berjalannya waktu, kedua negara hidup damai dan saling membantu. Dikisahkan terdapat suatu kerajaan yang dikuasai oleh Raja Payutogrup Maharajana. Ia mempunyai anak yang bernama Payatunakpa. Setelah raja tersebut meninggal, ia digantikan oleh anaknya. Payatunakpa adalah seorang raja yang suka berburu. Suatu hari ia mendengar berita bahwa daerah tepi laut mempunyai banyak binatang untuk berburu. Lalu Payatunakpa pun pergi ke daerah tersebut dengan beberapa kepala pemerintahnya untuk berburu. Namun tak ada satupun binatang yang nampak oleh rombongan tersebut. Kemudian 2 jam lamanya anjing rombongan tersebut menggonggong, lalu raja bertanya-tanya, apa yang digonggong oleh anjing itu? Ternyata adalah rusa putih yang bercahaya terang, tetapi rusa itu berlari ke suatu arah dan hilang entah kemana. Rombongan raja pun berusaha mengejar rusa tersebut tetapi tak ada. Namun raja bertemu dengan sebuah rumah sepasang suami istri. Kemudian lelaki tersebut menceritakan asal-muasal tempat yang ada rusa putih tersebut. Setelah menghabiskan waktu selama 2 bulan, selesailah negara tersebut dan dinamakan Patani Darussalam, yang memiliki arti negeri sejahtera. Beberapa tahun lamanya Payatunakpa bertahta, datanglah sebuah penyakit berat yang menyerangnya. Tak ada satu tabib pun yang datang mengobatinya. Lalu raja mengeluarkan pengumuman melalui anak buahnya, yaitu siapa yang bisa mengobati penyakit raja, maka ia akan diambil sebagai menantu. Tak lama kemudian datanglah Syekh Said menyembuhkan raja, tetapi dengan syarat raja akan menganut agama Islam jika raja sembuh. Lalu raja menerima perjanjian tersebut. 7 hari lamanya raja diobati, maka penyakit raja pun hilang. Tetapi ia melanggar janjinya kepada Syekh Said. Raja enggan memeluk agama Islam. Setelah 2 tahun lamanya, ternyata
penyakit raja datang lagi. Kemudian raja meminta Syekh Said untuk mengobatinya, dan raja berkata akan bersungguh-sungguh melaksanakan janjinya itu. Lalu dengan kemuliaan hati Syekh Said mengobati raja tersebut. Setelah 2 bulan sembuhlah penyakit raja itu. Tetapi lagi-lagi raja melanggar janjinya itu. Setahun setelah itu raja didatangi sakit itu lagi, bahkan lebih parah. Raja pun memanggil Syekh Said untuk mengobati, tetapi Syekh Said ingin benar-benar raja menepati janjinya itu. Jikalau raja tidak akan diobati lagi oleh Syekh Said tersebut. Setelah 20 hari lamanya, maka sembuhlah penyakit raja tersebut. Kemudian raja memanggil Syekh Said untuk mengajarkan ia masuk Islam. Lalu raja diajarkan membaca kalimat syahadat. Lalu Syekh Said mengganti nama raja menjadi Sultan Ismail Syazilullah fil Alam. Lalu ketiga anaknya berganti nama pula agar makin terasa sempurna keislamannya. Kemudian raja menghadiahi Syekh Said dengan harta yang banyak. Namun Syekh Said tak mau dan meminta untuk pulang ke negara asalnya. Lama setelah itu, banyak pula lah rakyat yang masuk Islam. Mereka mendirikan sholat dan tidak makan babi lagi. Walaupun begitu, raja tetap melakukan pekerjaannya bertentangan dengan Islam. Bermula ada saudagar di negara Ajam, Khojan Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranak. Istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah umur Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan bapaknya mengaji kepada guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun, ia dipinangkan dengan anak yang amat kaya, elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Suatu hari Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu meminta izin kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar bagi tajam daripada senjata. Ada beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanalah mereka untuk berteman melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu.
hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah ditentang perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab. Pergi mendapatkan anak raja, maka Bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan berbicara. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik parasnya, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini berharaplah Tuan, jikalau jahat sekalipun pekerjaannya Tuan, insya Allah di atas kepala hambanya menanggungnya. Baiklah Tuan pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apalah diajar oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Adapun akan hamba Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas Bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar." Maka berkeinginlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun bercerita kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam burung tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun dari merantaunya. Persentase